Saat itu, ia berandai-andai sedang berolahraga dan bekerja sama dengan bapak tirinya. Singkatnya, pada sore hari, Edi baru saja selesai dengan kegiatan gymnya. Selama menjadi pengangguran, kegiatannya lebih banyak dihabiskan untuk berolahraga di tempat gym atau membersihkan halaman rumah. Hal itu ia lakukan untuk mengurangi stres selama menunggu panggilan kerja yang tak kunjung ia terima. Dengan hanya singlet, aroma keringat menyelimuti dirinya. Tapi, kenapa sore itu rasanya berbeda? Ada gerah yang tak hanya di kulit, tapi juga di pikirannya. Pria itu lantas menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Tapi, saat ia melewati dapur, mendadak, langkahnya terhenti di bawah cahaya senja mentari yang masuk melalui celah-celah jendela. Nampak Muti membungkuk di depan ember. Gadis itu tengah mencuci beras untuk sarapan nanti malam. Daster merah mudanya kuyup, dan sebagian menampilkan lika-liku kehidupan. Untuk sepersekian detik, Edi terdiam dan terpaku. Edi berbalik, tapi pandangan itu terlanjur terekam di otaknya. Dan mendadak, perasaan aneh itu muncul seketika. Tidak hanya karena kagum semata, tapi juga rasa bersalah, karena ia tahu ia tak seharusnya melihat putri tirinya itu seperti itu. Sementara Muti yang merasa ada seseorang, lantas menoleh, dan mendapati Edi membuang pandangannya ke belakang. Nampak sang bapak berdiri dengan singlet, yang baru selesai berolahraga di tempat gym. "Bapak mau mandi ya?" tanya Muti, yang membuat Edi sedikit kaget. Lalu ia berbalik tanpa permisi. "Ya Muti," sahut Edi. "Oh iya, bentar Pak," ucap Muti hendak berdiri mengambil baskom beras yang sudah dibersihkan. Tapi sayangnya, tiba-tiba ia terpeleset lagi, hingga baskom serta beras itu jatuh ke lantai. Namun beruntung, dengan tanggap Edi menangkap Muti untuk menolongnya tanpa memperdulikan beras yang jatuh. Muti begitu kaget, ia bisa mencium aroma semerbak peluh itu, seolah menyihir pikirannya. Keduanya berpandangan agak lama, sampai tak lama kemudian, sebuah salam keakraban pun tercipta oleh Muti pada bibir Edi. Edi pun kaget, tapi tak belum sempat pria itu membalas kasih sayangnya, sebab Muti tersadar oleh dering ponsel yang ia letakkan di ruang tamu. Gadis itu berlari mengambil ponselnya, sementara Edi yang bingung, buru-buru membersihkan beras yang jatuh tadi, lalu meletakkan kembali pada baskom. Tapi, saking bingungnya, ia membawa baskom beras itu ke kamar mandi, lalu menutup pintunya. Sementara di ruang tamu, Muti memeriksa ponsel, yang rupanya panggilan dari sang mama. Mamanya mengatakan, jika 2 hari lagi akan pulang, sebab ada tugas tambahan di kantornya. Setelah menerima telepon, Muti kembali ke dapur. Ia teringat jika beras yang jatuh tadi belum ia bereskan. Tapi, sesampainya di dapur, ia tak menemukan beras serta yang berhamburan tadi. "Pak," panggil Muti di depan pintu kamar mandi. Ia hendak menanyakan baskom dan beras itu pada sang bapak. Mendengar putri tirinya memanggil, Edi pun sedikit membuka pintu. "Iya Mut, ada apa?" tanya Edi dengan gelagapan. "Bapak tahu baskom sama beras yang tadi?" tanya Muti. Sejenak, Edi terdiam, dan saat itulah ia baru sadar, jika tak sengaja membawa baskom beras itu ke dalam kamar mandinya. Bentar deh,"
Adi terburu-buru mengambil baskom yang ia letakkan di dekat bak mandi, tapi, secara tak sadar pula, ia membuka pintu, dan saat itu kondisi Edi sudah tanpa apapun. Pada saat ia berbalik hendak memberikan baskom, mata Muti terbelalak memperhatikan buah-buahan itu. Gadis itu tersentak, bahkan, untuk berbicara pun tak bisa. Sementara Edi yang juga baru menyadari kondisinya pun kaget. Ia ingin segera menutup pintu, tapi, melihat putri tirinya itu terlihat seolah kagum, pria itu justru berjalan mendekat. Edi menjangkau dagu putri tirinya, hembusan nafas yang menerpa, menjadi magnet untuk putri tirinya. Bahkan, ketika ia memberi sambutan, Muti bahkan tak berusaha untuk menghalau semuanya. Sambil melanjutkan sambutan keakraban tersebut, Muti menuruti saja ketika Edi menuntunnya ke dalam ruangan itu. Dan ia tak banyak bicara, entah bagaimana mulanya, semua tudung saji yang menyimpan hidangan siap santap pun dipindahkan. Ada rasa canggung dan juga gugup dalam benak Muti. Karena memang, saat itu adalah saat pertama kali ia berada dalam pekerjaan itu. Karena Muti yang terlihat masih awam, Edi dengan telaten membimbing putri tirinya itu agar merasa tenang dan nyaman. Gadis itu mulai ceria, ketika telapak Edi berjalan melewati apa yang dilewatinya, yang sengaja mondar-mandir pada suatu titik, hingga menciptakan bencana banjir bandang untuk pertama kalinya. Perlakuan baik itu benar-benar membawa Muti seakan bisa terbang ke angkasa. Hingga pada saat Edi memarkirkan kendaraannya pada terminal putri tirinya, tak ada keraguan lagi, gadis itu tak pernah mengira jika ia akan berada pada situasi yang sedemikian rupa itu. Apalagi, gadis itu yakin, jika Edi bisa dipercayai, dan akan selalu melindunginya. Saat itulah ia memberikan harta benda yang bertahtakan permata tersebut. Ia bahkan lupa, jika Edi adalah bapak tirinya, suami dari ibu kandungnya. Kendaraan terus melaju secara konsisten, seiring nada-nada yang bergema di antara mereka. Beberapa model digunakan, hingga pada saat yang telah ditentukan, minyak oli putih kendaraan Edi pun berceceran pada terminal yang dijaga putri tirinya. Setidaknya, sore malam hingga menjelang pagi, tak ada jeda untuk memanfaatkan momen kebaikan tersebut. Begitu banyak model dan kombinasi diterapkan begitu pula, di berbagai sudut rumah mereka gunakan untuk melanjutkan perjalanan. Pak, gimana perasaan ibu kalau sampai tahu yang sebenarnya? Tanya Muti ketika keduanya di depan TV, usai melakukan perjalanan yang penuh emosi itu. Bapak ngerti Mut, tapi, gimana juga dengan perasaanmu sama bapak, sahut Edi. Muti terdiam, ia tak bisa menjawab, ia tak ingin mengecewakan bapaknya, tapi ia juga tak bisa membohongi perasaannya. Singkat cerita, sepulangnya Ani dari luar kota, baik Muti maupun Edi berusaha bersikap seperti biasa saja. Mereka juga berusaha menjaga jarak, agar tak ada kecurigaan. Tapi anehnya, ada yang berbeda setelah kepulangan Ani dari luar kota. Sikap acuh yang biasa Ani tunjukkan pada suaminya, kini tak nampak lagi. Bahkan, semakin hari, sang ibu sering bersikap lembut pada suaminya. Entah apa yang membuat wanita itu berubah, tapi Muti mengira, mungkin saja ibunya sudah menyadari kesalahannya selama ini. Muti lega melihat perubahan itu, tapi tak bisa dipungkiri, jika ia juga cemburu. Ia tahu,
jika tak seharusnya memiliki perasaan lebih pada bapaknya itu, dan sudah seharusnya ia mengalah dan mengakhiri keakraban dengan sang bapak. Tapi rupanya, sikap dari Muti itu justru berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Edi, di saat Muti mulai menjaga jarak dan menjauh. Edi justru penasaran dan bertanya-tanya, hatinya terlanjur nyaman, dan tak semudah itu untuk menghapus rasa yang tersimpan dalam. Sampai suatu ketika, di malam hari saat para istrinya itu sudah terlelap, Edi nekat menemui putrinya di ruangannya. Beberapa hari terakhir, perasaannya tak tenang dengan perubahan sikap Muti yang selalu menghindar, dan berharap, setelah bertemu Muti, setidaknya keakraban itu akan kembali seperti semula. Setelah memastikan sang istri terlelap, ia berjalan perlahan menemui putri tirinya. Dan kebetulan, ruangan Muti tak terkunci, sehingga ia bisa masuk tanpa bersusah payah mengetuk pintu. Muti yang saat itu sedang terlelap, mendadak terjaga ketika sebuah tangan menjangkaunya. Ia yang masih dalam keadaan belum sadar sepenuhnya, ia pun menoleh dan kaget bukan kepalang. "Kalau ibu tahu gimana Pak?" tanya Muti panik. "Asal kamu nggak bersuara, dia nggak akan tahu kok," sahut Edi. Pernyataan itu sontak membuat jantung Muti berdetak tak karuan. Ia tak mengira jika Edi akan bersikap seperti itu. Padahal, selama ini, ia sudah berusaha menghindar dari sang bapak. Tapi Pak, Muti berusaha menghalau semuanya, tapi Edi tak kehilangan akal. Rasa rindu yang mendalam membuat pria itu melupakan semua batasan. Jemari Edi mencoba bergerak menyusuri apapun yang dilewatinya, hingga Muti pun mulai bernyanyi kecil tanpa sadar. Dan lagi-lagi, usaha Muti untuk menghalau perjalanan itu pun kalah oleh gejolakan hatinya sendiri. Ia tak lagi bisa menghentikan kebaikan-kebaikan bapak tirinya itu. Bahkan, perjalanan yang telah lama ia lupakan, akhirnya kembali terulang. Edi yang semula rapi, berubah menjadi sebaliknya. Suara nyanyian yang saling bersahutan itu pun kembali memenuhi ruangan, seolah lupa jika bisa saja sang ibu terjaga dan mendengarnya. Apalagi, nyanyian Muti mulai lantang, karena Edi terlalu berlebihan dalam menginjak pedal gas. Dan rupanya, benar saja, nyanyian itu akhirnya terdengar di telinga Ani. Wanita yang semula terlelap dalam tidurnya itu pun sontak terjaga dan mendapati sang suami tak ada di sampingnya. Rasa curiga langsung terbesit di benaknya. Dengan langkah sempoyongan, ia melangkah keluar ruangannya mencari sumber suara yang ia dengar. Ketika menyadari suara itu berasal dari ruangan putrinya, jantungnya berdebar kencang. Ketika ia membuka pintu, bersamaan dengan air mata yang jatuh berlinang, Ani terpaku mendapati orang yang begitu berarti dalam hidupnya, tengah sibuk memberi dan menerima. Bahkan, karena Edi dan Muti sedang dalam perjalanan, mereka tak menyadari kehadiran Ani di depan pintu. "Mas Edi, Muti," teriak Ani, dan suara itu bagaikan petir bagi keduanya. Muti yang saat itu sedang dalam perjalanan pun berbalik menoleh. "Ibu," gadis itu buru-buru merapikan diri, lalu berlari ke arah ibunya, yang lebih dulu beranjak pergi ke ruangannya. "Ibu, tunggu Bu," Ani tak mengindahkan kata-kata putrinya yang menangis sesungguhkan. Wanita itu masuk ke ruangannya, lalu mengunci pintunya dengan rapat. Malam itu,
Edi berusaha untuk menenangkan putrinya. Ia pun juga tak menyangka, karena perjalanan itu justru menjadi petaka bagi dia dan putrinya. Saat itu, menjadi saat yang kelam untuk mereka bertiga. Karena merasa sedih, kecewa, dan benci dengan kenyataan yang tengah ia hadapi. Meski sejujurnya, ia pun sadar, jika semua itu juga tak lepas dari kesalahannya, kesalahan karena mengabaikan keluarganya. Semua sudah terjadi, dan nasi sudah jadi bubur. Dan Ani sudah terlambat untuk menyesali semuanya. Tapi, pada akhirnya, Ani pun memilih untuk memaafkan suami dan putrinya. Ia mencoba mendamaikan diri, dengan merestui suaminya itu bersanding dengan putrinya. Mungkin, itu menjadi pilihan yang tepat baginya. Percuma menjalani rumah tangga, jika sudah tak ada cinta di dalamnya. Dan mungkin, perpisahan adalah jalan satu-satunya yang paling tepat. Ani pun mengalah pada putrinya, ia ikhlas, asal putrinya bahagia. Singkat cerita, seminggu setelah kejadian itu, Ani dan Edi pun resmi berpisah. Perpisahan itu sekaligus menjadi titik awal dari Muti dan Edi menikah, tepat setelah pria itu mendapat pekerjaan baru. Edi tinggal bersama Desi di rumah lamanya, sementara Ani, ia memilih membeli rumah baru, yang tak jauh dari rumah mereka. Ketiganya berusaha mengubur masa lalu yang kelam, dan mencoba memulai masa depan baru yang lebih indah dan cerah.